Anies temui Rizik, Jokowi sentil keras Anies dan ambisinya. Idealnya, perlukah Anies menemui Rizik? Dalam kondisi pandemi, di mana sebelumnya kedatangan Rizik di bandara sudah menimbulkan kumpulan massa yang melanggar PSBB, maka kedatangan Anies sowan ke Rizik patut dikecam atau ditertawakan dengan sinis. Kalau memang mau silaturahmi, lewat video call kan bisa. Seperti yang disarankan oleh seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ketemu tidak harus secara fisik, bisa saja video atau telepon. Bisa bilang, mohon maaf, Bib, saya selaku pimpinan memberi contoh kepada warga, ucap Trubus. Secara politis, cara itu kan bagus ya buat Anies. Dia bisa tetap mempertahankan kedekatannya dengan Rizik, sekaligus memperbaiki citranya di mata warga Jakarta. Namun, ambisi politiknya terlalu membuncah, sehingga dia lebih memilih bertemu langsung dengan Rizik. Bahkan lebih cepat dari rencana yang dikemukakan oleh PA212. Rizik kan datang pada hari Selasa, 10/11. Katanya Anies akan ketemu Rizik pada hari Rabu subuh, 11/11. Ternyata Anies pada Selasa malam sudah mengunjungi Rizik. Foto pertemuan Anies dengan Rizik pun langsung tersebar. Bikin malu sebenarnya, yang memuji hanya para pendukungnya, ya orang-orangnya itu-itu aja. Mereka berusaha mengangkat citra Anies yang nyungsep dengan memanfaatkan momen pertemuan itu. Seakan Rizik ini lebih tinggi kedudukannya daripada presiden negara ini. Padahal, Rizik kan tidak mengakui pemerintahan RI sekarang. Dia juga menyebut Presiden Jokowi sebagai presiden ilegal. Makar dong, lalu Anies datang manggut-manggut ke Petamburan, dan di depan kamera Anies tampak mengacungkan jempol. Bisa dong kita mengambil kesimpulan bahwa Anies ini mendukung makar? Anies nampaknya sedang bermimpi untuk bisa menaikkan citranya dengan memanfaatkan Rizik. Di berbagai survei elektabilitas saja, posisi Anies terus melorot. Menurut para pengamat politik, itu disebabkan oleh kinerja buruk Anies menangani COVID-19. Jadi dengan mendatangi Rizik dan melakukan pembiaran terhadap semua kegiatan Rizik yang tidak mentaati protokol kesehatan, dikira akan bikin posisi Anies di survei tambah bagus? Hehehe, coba saja ya, Anies memanfaatkan Rizik memakai cara lain. Seperti di atas itu, bertemu Rizik lewat video call saja. Dengan alasan untuk memberi teladan buat warga Jakarta. Saya yakin banyak pihak yang akan memuji Anies. Bahkan jika Anies bisa tegas terhadap Rizik, dengan memintanya mentaati aturan karantina 14 hari dan membatasi massa yang dikumpulkan Rizik. Pujian terhadap Anies akan makin banyak, dan akan menaikkan posisinya dalam survei elektabilitas. Ini cara gampang bener loh. Kong kali kong sama Rizik pun bisa. Anies tidak akan kehilangan muka. Ya kan? Entah kenapa ambisi besarnya itu menutupi akal sehatnya. Embuhlah, ada cara yang lebih bagus dan efektif. Yang dia pilih malah cara yang beresiko tinggi dan tidak efektif. Apakah ini artinya ada skenario besar di belakang Anies dan Rizik? Ada yang mengatur kegiatan-kegiatan Anies dan Rizik, dengan alasan itu akan menaikkan kekuatan Anies untuk dipandang makin cocok buat nyapres? Bisa jadi, namanya juga pingin nyapres. Apapun diikuti asal nanti bakal dimodalin? Nah, saya setuju dengan pembaca yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi nggak level ngurusin Rizik. Jadi Presiden Jokowi tidak perlu mengomentari atau menanggapi Rizik. Kalau Anies, ini beda, karena secara struktural, Anies itu adalah anak buahnya Presiden Jokowi. Walaupun tidak langsung ya, jadi kalau Presiden Jokowi menyentil Anies kan bisa-bisa aja. Ini yang saya baca terjadi pada hari Rabu lalu, 11/11. Waktu itu Presiden Jokowi menghadiri acara hari ulang tahun Partai Nasdem ke-9 secara virtual. Dalam acara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Suryo Paloh memaparkan pencapaian Partai Nasdem dalam dunia politik Indonesia. Seperti partisipasi dalam pemilu dan keikutsertaan Nasdem dalam melahirkan berbagai undang-undang. Sementara Presiden Jokowi dalam sambutannya mengajak Nasdem untuk mengawal restorasi ekonomi, untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi.
Presiden Jokowi juga memuji Nasdem sebagai partai yang besar dan disegani. Sebagai catatan, dalam Pilpres 2019, Partai Nasdem berhasil memperoleh 9,05% suara. Ini merupakan peningkatan yang besar dari Pilpres 2014 sebelumnya. Waktu itu perolehan suara Nasdem sebesar 6,72%. Artinya Partai Nasdem bukan partai kaleng-kaleng ya. Dengan menghadiri acara Nasdem ini, saya kira Presiden Jokowi sedang menyentil Anies terkait pertemuannya dengan Rizik. Presiden Jokowi seakan mengingatkan bahwa untuk nyapres, Anies butuh kendaraan partai politik. Dan Nasdem memang pernah jadi berita sebelumnya terkait ambisi nyapresnya Anies. Tahun 2019 ya, ketika Anies makan siang sama Surya Paloh. Lalu beredarlah dugaan bahwa Nasdem akan mengusung Anies di 2024. Oleh sebab itu saya sampai pada kesimpulan ini, bahwa Presiden Jokowi sedang mengirim sinyal yang menonjok Anies. Buka pintu lebar-lebar terhadap Rizik. Anies Baswedan sedang gali kuburnya sendiri, memasuki tahun keempat pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan rupanya belum memahami posisinya sebagai pemimpin atas seluruh warga DKI Jakarta. Sebagai pemimpin, ya tugasnya tidak hanya menata dan mengelola provinsi dengan anggaran daerah yang fantastis. Namun, di dalamnya ada tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas hidup, menjaga keamanan, memastikan agar warganya tetap sehat dan hidup, termasuk menyelenggarakan layanan masyarakat yang baik dan profesional, agar kebutuhan layanan masyarakat dapat terpenuhi. Banyak banget poin yang saya sebutkan, sengaja saya keluarkan sebanyak itu, meskipun saya mengamati selama ini praktis nyaris tidak ada upaya serius dari Anies Baswedan untuk mewujudkan semua itu, yang sebenarnya menjadi standar minimal yang harus dipenuhi sebagai seorang pemimpin tingkat provinsi. Jangan bicara perbandingan dengan Ahok deh, kejauhan pakai banget, bagai langit dan selokan sedalam 20 meter atau lebih. Wong menjalankan fungsi sebagai pemimpin provinsi dengan standar minimal saja gagal dia penuhi kok. Kalau dia bekerja serius, mana mungkin ada catatan kelam yang diberikan oleh Partai Solidaritas Indonesia, PSI, tepat pada ulang tahun Anies Baswedan yang ketiga sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober tahun 2020 kemarin. Betul kan saudara-saudara? Nah, belum habis rasanya kita bicarakan tentang kinerja orang ini, yang lebih terlihat sebagai sosok yang membuat buram wajah ibu kota negara karena ada sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo. Tampaknya orang ini juga belum berubah. Ancaman pandemi COVID-19 yang dengan pongahnya, atau karena tidak tahu diri, sempat disebutnya sudah diantisipasi dengan baik sejak Januari tahun 2020, rupanya semakin amburadul penanganannya sampai bulan ke-11 tahun 2020 ini. Selain masih menduduki juara pertama dalam urusan kasus terkonfirmasi COVID-19, dengan selisih persentase yang cukup jauh bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, pencegahan COVID-19 di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta juga amburadul, meminjam istilah Megawati Soekarno Putri, bahkan bisa disebut ambiar dengan tingkat kerusakan yang akan sukar diperbaiki oleh siapapun gubernur penerusnya hasil pilkada selanjutnya nanti. Kebijakan yang saling bertentangan, dengan omongan yang terdengar, sok, hebat, tapi fakta di lapangan seringkali bertentangan atau terlihat tidak berlaku bagi sebagian kelompok yang terlihat dekat dengan dirinya, menjadi salah satu penyebab kenapa angka COVID-19 di DKI Jakarta masih tinggi. Kengerian yang semakin terlihat jelas kini, kengerian itu semakin terlihat jelas. Seorang teman di Jakarta mengkhawatirkan adanya gelombang kedua, setelah cukup banyak teman kantornya terkena COVID-19. Kekhawatiran yang dapat dimengerti, terlebih jika melihat apa yang terjadi selama 1 bulanan terakhir di Jakarta. Kebijakan PSBB yang diingkari sendiri dengan melonggarkan aturan ketika aksi massa terjadi, menolak Omnibus Law, hingga yang terbaru aksi penjemputan Rizik pada tanggal 10 November lalu, bisa banget dijadikan alasan untuk menuding Anies sebagai biang kerok. Ia pun seperti lupa statusnya sebagai gubernur, dengan memberi contoh buruk saat melawat ke kediaman Rizik dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kedatangan pentolan utama FPI itu.
Tindakan yang sangat gegabah dan mencerminkan kepongahan, terlebih dengan status Rizik yang baru datang dari luar negeri dan Anies juga tidak menyebut apa-apa, atau minimal menghimbau agar Rizik melakukan isolasi mandiri. Dan kini masyarakat kembali khawatir dengan pemberian izin acara pernikahan anak dari Rizik Syihab, yang kabarnya akan diramaikan oleh 10 ribuan tamu undangan. Acara hura-hura yang benar-benar tak elok, bahkan, maaf tak pantas digelar di tengah kondisi pandemi COVID-19, dengan status gawat yang masih disandang DKI Jakarta. Apa mata dan nurani Anies tidak bisa mendeteksi adanya bahaya dengan semuanya ini? Namun, saya paham jika perilaku Anies ditentang, orang ini akan semakin pongah, lalu segera mengeluarkan jurus dizalimi penguasa untuk mendapatkan dukungan dari kelompoknya. Agak susah dipahami memang, tetapi pemerintah pusat, terlebih Presiden Jokowi, memang kudu berhati-hati menangani kelakuan Anies, Rizik, atau siapa saja yang berada sebarisan dengan mereka.